إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tak terasa setengah dari bulan Sya'ban telah berlalu. Ini menunjukkan setengah bulan lagi kita akan masuk pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang oleh Nabi SAW disampaikan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak qad iftaradallahu alaikum siyamah. Nabi SAW menyampaikan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan di mana Allah mewajibkan puasa atas kalian. Lalu ma'asyiral muslimin, pertanyaan besarnya, apakah yang harus kita persiapkan sebelum menyambut bulan Ramadan? Bekal apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut? Selain fisik yang prima tentunya, maka tiada bekal yang paling utama untuk kita persiapkan melainkan bekal ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada ibadah yang benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ibadah yang benar dan berkualitas, ibadah yang dilandasi atas ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala menyampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apapun yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam maka ambillah, maka amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan, maka jauhilah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di khutbah yang ringkas ini marilah kita menyimak, marilah kita mendengarkan panduan berpuasa dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Kita akan mempelajari sunnah-sunnah beliau terkait panduan ibadah berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah apa yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa inna khairal hadi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik petunjuk adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara petunjuk beliau sebelum memasuki puasa atau waktu sebelum fajar adalah beliau selalu meniatkan puasa sebelum waktu fajar, meniatkan puasa di malam hari, sebagaimana yang datang dari riwayat Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari artinya sejak maghrib sampai fajar, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, kata beliau, maka fala siyamalah, maka puasanya tidak sah, tiada puasa baginya, tiada pahala puasa baginya. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar adalah beliau selalu merutinkan makan sahur. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan yang banyak, terdapat kebaikan yang banyak bagi orang yang mengetahuinya. Nabi juga menyampaikan, uklatu sahurin uklatu barakah fala tad'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'.
Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, makan sahur adalah makanan yang penuh dengan keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walaupun seseorang hanya sahur dengan seteguk air, janganlah ia meninggalkan makan sahur, karena di dalam sahur terdapat keberkahan yang banyak. Dan di antara keberkahan sahur, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang Nabi sampaikan adalah fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang sahur, dan juga para malaikat akan senantiasa memohonkan rahmat, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan sahur di waktu sebelum fajar. Di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam di waktu sahur, ma'asyiral muslimin, adalah beliau menjadikan kurma sebagai salah satu di antara menu di dalam sahur. Sebagaimana yang Nabi sampaikan alaihi salatu wassalam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ni'ma sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baik makanan bagi orang yang sahur, sebaik-baik menu bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin di dalam sahurnya adalah kurma. Oleh karenanya, santapan apapun ataupun makanan apapun yang kita hidangkan di dalam sahur, jangan sampai terluput dari makanan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni sahur. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah meninggalkan makan sahur, dan ketika makan sahur beliau selalu makan dengan kurma, karena ia adalah sebaik-baik makanan yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu sahur adalah beliau selalu mengakhirkan waktu sahur, hingga mendekati waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang datang dari riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Tasaharna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam thumma qumna ila shalah. Zaid bin Thabit menyampaikan, kami dahulu sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat subuh. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara sahurnya Nabi, selesai sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu salat atau dengan pelaksanaan salat subuh? Maka Zaid bin Thabit menjawab, qadru qiraati 50 ayah. Sekadar seseorang itu membaca 50 ayat yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, sekitar 5 sampai 6 menit. Sekitar 6 sampai 6 menit. Ini menunjukkan bahwasanya sahurnya Nabi alaihi salatu wasallam ini sangat mendekati waktu subuh, hingga pelaksanaan sahur beliau dengan pelaksanaan salat subuh ini hanya 5 menit saja. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu subuh adalah beliau berhenti untuk makan dan minum ataupun pembatal puasa yang lainnya ketika sudah dikumandangkan azan, ketika sudah terdengar azan dan dia yakin bahwasanya azan tersebut telah tepat waktu dan telah menunjukkan waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang datang dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza sami'a ahadukum wa inna bil idza sami'a ahadukum adhan Bilal farfa'u aydiyakum wa idza adzana Bilalun farfa'u aydiyakum wa inna Bilalan la yu'adzinu hatta yusbih. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, apabila telah terdengar azannya Bilal bin Rabah, maka angkatlah tangan-tangan kalian, artinya tinggalkanlah makan dan minum. Meskipun masih ada makanan di mulutnya, tinggalkan dan muntahkan. Karena Bilal tidaklah azan kecuali telah masuk waktu subuh. Bilal tidak azan kecuali telah masuk waktu subuh ketika dikatakan asbahta, asbahta. Telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Lalu mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan juga sahih, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Nabi juga menyampaikan alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan kemudian masih ada bejana, masih ada piring, masih ada sendok di tangannya,
maka jangan dia meletakkannya sampai dia menunaikan hajatnya, artinya makan sekadarnya. Maka hadis ini dipahami oleh para ulama, di antaranya disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Maknanya adalah ketika seseorang belum yakin bahwasanya azan tersebut tepat waktu. Artinya ketika dia mendengar azan dan azan ini terlalu cepat dan dia belum yakin akan masuknya waktu subuh, maka dia boleh untuk makan dan minum sekedarnya. Dia masih boleh untuk makan, minum sekedarnya bila dia belum yakin masuknya waktu fajar. Tetapi bila dia sudah yakin bahwasanya azan tersebut telah tepat waktu, maka dia tidak boleh lagi makan, minum dan melakukan pembatal puasa yang lainnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam sebelum waktu fajar. Sekarang kita akan beranjak ke bagian yang kedua, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan siang. Ketika seseorang berpuasa dari terbit fajar sampai waktu maghrib, bagaimanakah petunjuk beliau? Di antara petunjuk beliau yang merupakan inti sari dari ibadah puasa adalah meninggalkan makan, minum dan juga setiap perkara yang terkait dengan syahwat. Ini adalah inti sari dari puasa. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis qudsi, beliau menyampaikan, qala rabbukum abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ibtigha'a mardati wa shawmu li wa ana ajzi bih. Nabi kita alaihi wasallam menyampaikan, Rabb kalian berkata, abdi hambaku dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya untuk apa? Mengharapkan keriduanku. Oleh karenanya puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala puasa, sampai-sampai Allah menyembunyikan rahasia pahala yang diberikan kepada hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara petunjuk beliau ketika berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari adalah meninggalkan setiap perkataan dan perbuatan buruk kotor yang bersifat dosa. Meninggalkan perkataan atau perbuatan yang ada dosa di dalamnya. Meskipun ini tidak membatalkan puasa seseorang, tapi membuat puasa seseorang tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Ketika puasanya tidak bisa mencegah lisannya dari perkataan kotor dan tubuhnya dari perbuatan dosa. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, barang siapa yang ketika berpuasa tidak bisa menahan lisannya dari perkataan buruk ataupun anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, maka sesungguhnya Allah tidak butuh seseorang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa seseorang tiada nilainya ketika puasanya hanya sebatas puasa perut, tapi lisannya masih berkata kotor, lisannya masih menggibai orang lain, lisannya masih mencela orang lain, ataupun perbuatan tubuhnya masih melakukan perbuatan dosa. Karena inti dari berpuasa selain meninggalkan makan, minum dan syahwat, inti dari puasa juga meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang ketika berpuasa. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa adalah memperbanyak perbuatan baik, memperbanyak ihsan, berbuat baik dan juga sedekah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik ketika menceritakan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Anas bin Malik menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling loman, yang paling mulia hatinya. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Oleh karenanya beliau ketika ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dan di antara sedekah yang paling utama yang beliau anjurkan, yang beliau motivasi di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi makan orang yang berpuasa di waktu berbuka. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis beliau, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaimi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a.
barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa meskipun dia tidak puasa, meskipun dia sedang ada uzur. Ketika dia memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa seharian penuh. Ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Pahalanya tidak berkurang, tapi orang yang memberi makan orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala penuh. Dan para ulama menjelaskan, memberi makan di sini memiliki dua makna. Yang pertama, memberi makan dengan satu menu full, membuat orang ini kenyang. Satu porsi yang membuat orang tadi kenyang. Ini yang paling utama tentunya. Namun bila tidak bisa, dia bisa turun ke tingkatan yang kedua, yakni sekedar memberi sebutir kurma atau seteguk minuman kepada orang yang berbuka puasa. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dari sejak fajar sampai waktu berbuka. Semoga Allah memberikan kita taufik dan inayahnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya mengamalkan sunnah-sunnah beliau terdapat keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'afana bihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb wa lisairil mu'minin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likullil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharuhu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita mempelajari panduan berpuasa, petunjuk beliau dalam berpuasa di waktu fajar hingga waktu maghrib, maka kita tiba pada bagian yang terakhir, yakni petunjuk beliau ketika berbuka puasa setelah memasuki waktu maghrib. Di antara petunjuk beliau ketika waktu maghrib atau ketika berbuka puasa adalah beliau selalu mempercepat buka puasa ketika terdengar azan dan dia yakin bahwasanya azannya telah tepat waktu. Hal ini sebagaimana yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra li'anna al-yahuda wan nasara kanu yuakhiruna al-fitra. Manusia umat ini senantiasa berada dalam kebaikan yang banyak selama mereka mempercepat buka puasa. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga berpuasa, namun mereka mengakhirkan buka hingga waktu Isya. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dengan mempercepat buka puasa sebelum sholat. Dan di antara petunjuk beliau ketika berbuka puasa adalah berbuka dengan kurma. Sebagaimana beliau sahur dengan kurma, maka beliau juga selalu berbuka dengan kurma. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik, kana Nabi alaihi salatu wassalam aftara ala rutabatin qabla an yusalliya. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini berbuka dengan kurma sebelum beliau salat. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya adalah berbuka sebelum melaksanakan salat. Apabila beliau tidak menjumpai rutabat atau tidak menjumpai rutab kurma basah, fa'ala tamarat, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Fa'il lam takun, apabila beliau tidak menjumpai kurma kering, hasyawatin min ma, maka beliau meminum seteguk air. Ini adalah urutan buka puasa yang paling utama, rutab atau kurma kering atau air minum, baru kemudian makanan yang lainnya. Insya Allah di setiap sunnah Nabi terdapat keberkahan yang banyak. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara petunjuk beliau di waktu berbuka adalah beliau memperbanyak doa. Dengan doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat.
Karena di antara doa yang mustajab yang Allah insya Allah akan mengabulkannya adalah doa orang yang berbuka dari puasanya. Dan di antara doa yang ma'thur dari Nabi SAW adalah sebagaimana yang datang dari riwayat Abu Dawud, "Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Dia ucapkan sebelum berbuka atau setelah dia meneguk air. "Dhahabat dhama'u," telah hilang rasa dahaga, "wa batallatil 'uruqu," dan telah basah urat-urat nadi, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap di sisi Allah pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Dan di antara doa yang juga datang dari riwayat Abu Dawud, meskipun sebagian ulama mendhaifkannya, "Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu." Allahumma laka sumtu, wahai Allah, untukmu lah aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu lah aku berbuka. Ma'asyiral muslimin, demikianlah petunjuk Nabi SAW dari sejak sahur hingga berbuka. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mulia. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Dan semoga Allah membantu kita, memberikan kita taufik dan inayahnya untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك أنت التواب الغفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وعلى قراءة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين قم الصلاة.